Hai. Selamat pagi anak-anak, Mama dan Papa, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala. Bertemu lagi di renungan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Sehat ya semuanya? Udaranya cerah, segar. Sepertinya kita patut bersyukur dan berterima kasih di hari yang baru ini. Anak-anak, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih, puji dan syukur atas segala berkat, rahmat kesehatan, kedamaian, nafas kehidupan, udara yang segar, hari yang cerah yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, terima kasih kami masih Kau beri kesehatan, kami masih boleh merasakan kebahagiaan dan juga kedamaian yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, di hari yang baru ini, kiranya Engkau memberkati segala rencana kami hari ini, pekerjaan kami, tugas-tugas kami, dan juga terutama PTS yang akan kami lakukan hari ini. Bapa, Bunda yang penuh kasih, kemarin kami sudah belajar untuk PTS hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang telah kami pelajari, sungguh kami dapat tuangkan dalam mengerjakan soal-soal PTS dengan penuh kejujuran dan juga ketelitian. Bapa, saat ini pula, bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami dengarkan sabda-Mu, sungguh dapat kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dapat membanggakan kedua orang tua kami, dan terutama kami dapat membanggakan Engkau dan juga kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, doa yang jauh dari sempurna ini, kami serahkan, kami haturkan dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas. Bacaan dari Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari menemukan Dia dalam bait Allah,
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Papa, Mama, anak-anak, Bapak, Ibu, dan karyawan SD Putra Nirmala yang terkasih, pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat itu, Yesus pergi bersama mereka. Kita tidak tahu apakah perjalanan ini yang pertama untuk Yesus atau bukan, tetapi pasti menyenangkan pergi ke kota untuk sebuah perayaan. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Jika Anda pernah merasakan kehilangan anak, Anda akan tahu kepanikan yang muncul. Pikiran kita akan dipenuhi dengan bayangan terburuk bahwa ia diculik, bahwa ia mengalami kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung buruk, yaitu tidak akan bertemu lagi dengan anak itu untuk selamanya. Maka, bayangkanlah perasaan Maria saat menemui Yesus di bait Allah. Mungkin campuran antara rasa lega sekaligus jengkel dan marah. Akan tetapi, respon Yesus kemudian tidak dapat dipahami oleh Yusuf dan Maria. Dalam kisah ini, khususnya, jawaban Yesus memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Dan bagi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia adalah penting untuk bertumbuh secara manusia, baik fisik maupun kerohanian, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelayanannya 18 tahun kemudian. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita suka melakukan sesuatu tanpa proses? Kita ingin segala sesuatu yang instan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri tahun ini, mari kita bertekad untuk menjadi murid yang tekun dalam proses belajar dari Sang Guru. Nah, marilah kita bersama-sama bawa niat kita ini ke hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman dan renungan yang telah kami dengarkan. Bimbinglah kami, lindungi kami, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami mengerti kehendak Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi murid yang tekun, yang taat kepada Sang Guru, yaitu Allah Bapa sendiri. Kami menyerahkan semua kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Papa, Mama, anak-anak, Bapak, Ibu guru, dan karyawan SD Putra Nirmala sekalian, sampai di sini renungan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali dengan renungan kita di hari berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.